Oke sob semuanya, tentunya kalian masih bersama gua Nunum dalam konten serunya sepak bola. Kali ini gua mau mengomentari tentang betapa jalan lumayan sengitnya pertandingan antara leg kedua di PSG versus Arsenal, di mana anak-anak muda Paris Paris Saint-Germain berhasil membungkam Arsenal, memulangkan Arsenal ke London, dan PSG yang berangkat menuju Munchen nantinya untuk final di Liga Champions 2025 ini. Arsenal dengan tampil begitu meningkatkan agresivitas permainan, menekan sejak menit awal, dibuka dengan sundulannya Declan Rice yang masih menyamping di gawang Donnarumma. Terus ada peluang dari lemparan Thomas Arhan Partey, yang peluangnya itu ada Martinelli yang cut inside masuk ke dalam dan mendapatkan bola dari lemparan Partey tersebut dan melakukan syuting, tetapi masih bisa ditepis oleh Donnarumma. Terus ada syutingannya Odegaard yang pas dari corner kick apa ada sedikit celah peluang dimanfaatkan syuting oleh Odegaard dan masih bisa ditepis kembali oleh Donnarumma. Lagi-lagi kiper di Liga Champions ini setelah Yann Sommer, sekarang Donnarumma yang tampil luar biasa, walaupun Donnarumma nggak tampil segemilang Yann Sommer, tetapi tetap bagus lah sob. 3-4 penyelamatan penting Donnarumma ya berhasil mengantarkan PSG ke final juga gitu. PSG tampil dengan reaksi football. Kalau PSG bukan bisa tampil lebih tenang di depannya, strikernya lebih berpengalaman kayak Barcola, terus yang striker tengahnya dari awal bukan si Ramos dari awal, bukan Gonzalo Ramos dari awal, bukan Dembele dari awal gitu. Si Barcola sama siapa, ada dua reaksi football yang memanfaatkan kelemahan transisi dari Arsenal juga, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Barcola diintercept dengan baik oleh Declan Rice sehingga bolanya syutingannya nggak kencang ke David Raya. Terus siapa satu lagi yang strikernya, dia mendapatkan umpan and passing dari Barcola setelah mendapatkan transisi reaksi football juga yang dibangun oleh PSG, tetapi bolanya masih mentah di David Raya, dipatahkan oleh David Raya. David Raya juga bermain begitu brilian di bawah Mistar. Banyak banget peluangnya PSG mental, syutingannya Dembele di akhir babak kedua dengan position yang bagus, dengan berdiri kiper yang bagus, bisa mementahkan syutingan Dembele yang dioper oleh Gonzalo Ramos. Terus sebetulnya ya PSG bermain dengan reaksi football, berhasil memanfaatkan transisi dengan keliarannya permainan. Contohnya yang diperankan Hakimi gitu. Di gol pertama ada balik lagi, gue suka banget duet antara Fabian Ruiz bersama Vitinha, terutama Fabian Ruiz ketika melawan Arsenal gitu. Golnya pertama dicetak oleh Fabian Ruiz murni karena insting controlling bola. Fabian Ruiz berhasil mengecoh pemain Arsenal, berhasil memperdaya pemain Arsenal, kontrol dadanya dan melakukan syutingannya sebetulnya ada blok dari Saliba, cuman bloknya masih mental ke gawang. Ya termasuk golak lah, pentalan bolanya dari blok Saliba, cuman kontrol dadanya Fabian Ruiz yang membuka ruang, membuka space, harus disalutin juga sob. Terus Fabian Ruiz dan Vitinha ya beberapa kali setelah itu yang tadi udah gue bilang menghadirkan transisi yang terlihat buruk buat Arsenal akhirnya, karena lini tengah PSG bisa dibilang bermain cukup rapi, bermain cukup baik. Bahkan di gol kedua Arsenal
lu Kvaratskhelia juga tuh di awal-awal babak pertama udah melakukan shootan placing, beruntung masih membentur tiang gawangnya David Raya. Dan di gol kedua ya berkat kejeniusan Kvaratskhelia, walaupun ada intercept dari Hakimi, bolanya Kvaratskhelia mau ngoper apa namanya, back pass gitu ke lini tengah, sebelum bolanya mau diambil sama Timber atau siapa gitu. Ada operan silang ke belakang, terus kan bolanya menuju ke Partey, diintercept dong sama Hakimi, terus diintercept, bolanya jatuh ke Dembele passing lagi ke Hakimi melakukan easy goal, penempatan syuting yang bagus, kejeniusan Hakimi, keliaran pergerakan Hakimi, penalti juga dari awal, dari awal ke penalti yang didapatkan oleh PSG, jelas itu penalti tangannya, bukan tangannya Timber, tangan bek kirinya Arsenal. Karena kan Timber habis transisi dicoba ditutup pergerakannya, transisinya Hakimi tersebut dengan bek kirinya Arsenal yang pindah ke kanan, karena itu ada Hakimi yang dari kanan juga pindah ke kiri untuk melancarkan reaksi football juga sob. Dan ya itu murni menurut gue handsball, ada tangan yang terbuka, tangan yang jelas mengangkat gitu. Nah terus penaltinya nggak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Vitinha, berhasil dipatahkan oleh David Raya, good David Raya. Tetapi ya emang gue kurang suka sebetulnya sama gaya penalti seperti itu, kayak apa ya, kayak setengah-setengah, kurang serius ya, langsung aja bang gitu kan, kayak striker gitu kan. Kurang menikmati gue dengan gaya penalti seperti itu, walaupun kalau gol kan tipuannya terlihat keren, tetapi kalau kiper udah mampu membacanya kayak David Raya tersebut, ya gampang banget, mudah banget buat dipatahkan kan sob, ya kan. Terus Arsenal berhasil memperkecil kedudukan lewat gol Bukayo Saka. Bukayo Saka termasuk yang konsisten menghadirkan peluang, membuka peluang, dan meneror gawang Donnarumma. Gol Arsenal bukan pelanggaran ke Marquinhos, Trossard, dan bisa dibilang ada bau-bau luck juga gol Arsenal, karena emang through pass and passingnya Trossard habis intersepsi ke Marquinhos, itu bolanya udah ngilang, terus Bukayo Saka lah yang muncul dari belakang, memotong pergerakan yang udah mencoba dihalang oleh Donnarumma. Dia muncul, terus melakukan tipuan kepada Donnarumma, dan terjadilah gol yang menurut gue itu sah, gol aja untuk sekelas Liga Champion, apalagi partai semifinal, jelas bukan pelanggaran gitu sob. Beberapa kali Arsenal menghadirkan ancaman lewat Bukayo Saka, lewat ya patah oleh defender PSG dan oleh Donnarumma. Sebetulnya dibilang buruk banget juga Arsenal enggak, cuman lengah aja transisi, berapa kali melakukan kesalahan bisa diintercept oleh PSG. Ya kurangnya di situ, jatuhnya Arsenal di Paris kemarin di situ. Ya Arsenal harus lagi-lagi harus berbenah diri di Liga Champion. Nggak bisa terus-terusan begitu. Mungkin ya ini ya, ganti pelatih mungkin gitu kan, karena emang sejauh ini kan nyaris aja, tetapi nggak menemukan tropinya gitu. Oke. Sekian untuk konten kali serunya sepak bola kali ini sob. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Selamat untuk PSG, dan ya banyak belajar lah buat Arsenal. Jangan sampai melakukan kesalahan yang transisinya membuat ketar-ketir pertahanan. Oke. Yang paling penting apa sob? Jaga kesehatan kalian. Bye bye.